Anak-anak, kita jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh melalui media YouTube untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1 yang akan kita bahas mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian yang kedua. Hukum pewarisan sifat. Persilangan monohibrida atau satu sifat beta. Gregor Mendel melakukan persilangan Capri dengan satu sifat beta dan hasilnya dikenal sebagai hukum Mendel pertama atau hukum segregasi, pemisahan. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Bunga ungu yang sangat dominan karena memiliki alela U besar, sehingga menghasilkan gamet U besar dan U besar yang semua dominan. Lihat gambarnya, bunga ungu dengan tulisan U besar. Bunga ungu dengan alela U besar, U kecil. Bunga warna ungu yang tidak dominan karena memiliki alela U besar, U kecil, sehingga menghasilkan gamet U besar yang dominan dan U kecil yang resesif. Bunga putih, alela U kecil, U kecil. Bunga warna putih yang tidak dominan karena memiliki alela U kecil, sehingga menghasilkan gamet U kecil dan U kecil yang semua resesif. Bagan persilangan monohibrida. Parental atau induk P1. Bunga ungu dengan alela U besar dikawinkan dengan bunga putih dengan alela U kecil. Maka pada bunga ungu yang memiliki alela U besar memiliki gamet U besar, dan bunga putih memiliki gamet U kecil. Nah, apabila terjadi pertemuan antara U besar dan U kecil, maka hasilnya adalah bunga yang berwarna ungu dengan memiliki alela U besar, U kecil. Bila U besar bertemu dengan U kecil, maka hasilnya adalah U besar, U kecil, dan itu adalah ungu. Bila U besar bertemu dengan U kecil lagi, maka hasilnya adalah U besar, U kecil dengan warna bunga ungu. Dan yang terakhir, bila U besar bertemu dengan U kecil, maka hasilnya adalah U besar dan U kecil, dan itu bunganya berwarna ungu. Nah, sekarang bunga hasil dari P1 atau disebut filial 1, yang tadi hasil perkawinan antara bunga ungu dan putih menjadi filial 1, disilangkan. Sehingga bunga ungu U besar, U kecil dikawinkan dengan bunga ungu U besar, U kecil. Maka gametnya adalah U besar, U kecil, U besar, dan U kecil. Bila terjadi pertemuan antara gamet U besar dan U besar, maka hasilnya adalah U besar, bunganya berwarna ungu. Bila gamet U besar bertemu dengan U kecil, nomor 2, hasilnya adalah U besar, U kecil, bunga berwarna ungu. Apabila U kecil bertemu dengan U besar, maka hasilnya U besar, U kecil, bunga berwarna ungu. Yang terakhir, nomor 4, bila U kecil bertemu dengan U kecil, maka strukturnya alelanya adalah U kecil, dan itu bunga berwarna putih. Dengan demikian, bagan persilangan monohibrida ini perkawinan antara bunga ungu dominan dengan bunga putih yang resesif
akan menghasilkan 3 bunga ungu dan 1 bunga putih untuk generasi kedua atau filial kedua. Persilangan dihibrida atau dua sifat beta. Pada gamet yang memiliki lebih dari satu sifat beta, maka akan terjadi penggabungan bebas dan disebut hukum Mendel II atau hukum penggabungan. Dominan, jeruk bulat berwarna kuning. Bulat itu bentuk, kuning itu warna. Kemudian yang resesif, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, B itu keriput, itu bentuknya, dan K warna hijau itu warnanya. Saya ulangi, B besar bulat, K besar kuning, B kecil keriput, K kecil hijau. Yang terakhir ini, yang huruf kecil-kecil ini sifatnya resesif. Jenis gamet pada alela. Apabila ada alela memiliki struktur B besar, B besar, K besar, K besar, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Maka susunan formasi gametnya adalah 1, 3, 2, 3, 1 dengan 4, dan 2 dengan 4. Kalau dituliskan hurufnya menjadi gametnya adalah BK, 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 karena semuanya hanya peluangnya B besar dan K besar. Sekarang apabila alelanya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Maka peluang penggabungannya adalah 1, 3 seperti yang di atas tadi, 2, 3, 1 dengan 4, 2 dengan 4. Maka gametnya adalah B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Ingat, kita menuliskan bentuk dulu baru warna. Jadi B besar B kecil itu bentuk, K besar dan K kecil itu warna. Selanjutnya, persilangan dihibrida. Parental P1. Jeruk bulat warna kuning dikawinkan dengan jeruk keriput warna hijau. Bulat, B kecil keriput, K besar kuning, K kecil hijau. Maka gametnya yang terjadi adalah yang pertama, yang jeruk berwarna kuning dan bulat adalah BK-BK, sedangkan yang jeruk keriput dan berwarna hijau juga gametnya ada 2 jenis, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Bila B besar, K besar bertemu dengan B kecil, K kecil, maka hasilnya adalah nomor 1, B kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan itu masih dominan, yaitu berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya nomor 2, B besar K besar bertemu dengan B kecil K kecil, juga ketemunya seperti nomor yang pertama. Terus yang kedua dan ketiga juga masih sama yang dengan yang pertama. Kedua dan ketiga adalah rantaian yang sama. Keempat, yang terakhir, B besar K besar bertemu dengan B kecil K kecil, hasilnya juga sama. Nah, sekarang 2 jeruk hasil dari filial 1 dikawinkan. B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Maka gametnya adalah strukturnya B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, dan B kecil K kecil saling dikawinkan. Hasilnya pertama, B besar K besar bertemu dengan B besar K besar, hasilnya BBKK. Terus kemudian B kecil K
besar bertemu dengan B besar K besar adalah hasilnya B besar B kecil K besar K besar. Terus B besar K kecil bertemu dengan B besar K besar, hasilnya adalah B besar K besar K kecil. Warnanya masih kuning karena dominan masih B besar dan K besar. Yang keempat, B kecil K kecil bertemu dengan B besar K besar, hasilnya adalah B besar B kecil K besar K kecil dan masih warna kuning dengan bentuk bulat. Dan seterusnya kita silangkan, maka hasilnya seperti pada kolom tersebut. Nah, ternyata perkawinannya menghasilkan yang bulat kuning 9 buah, yang bulat hijau 3 buah, yang keriput kuning 3 buah, dan keriput hijau 1 buah. Oke. Lanjutnya pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Pewarisan warna kulit. Warna kulit manusia tergantung pada pengkodean pigmen melalui gen AABBCC, sehingga bisa dituliskan dengan pengertian bila gennya A besar, B besar, C besar, C besar, itu warna kulitnya sangat gelap. Apabila gennya A kecil, B kecil, C kecil, semua memiliki warna kulit sangat terang. Sedangkan gabungan dari A besar, B besar, B kecil, C kecil memiliki warna kulit sawo matang. Nah, ini adalah sawo matang disilangkan dengan sawo matang. Maka hasilnya adalah ternyata seperti ini. Ada 1/8 bagian, sehingga ada 8 kali 8 atau 64 hasil. Yang mana perbandingannya adalah sebagai berikut. Yang nampak, anak yang berkulit cerah itu hanya 1 dari 64 anak. Terus berikutnya anak yang di bawahnya berjumlah 6. Kemudian yang masih putih tapi belum sawo matang ada sejumlah 15 anak. Dan yang berkulit sawo matang ada 20 anak di nomor 3. Terus kemudian coklat ada sebanyak 15. Dan seterusnya anak yang gelap, kulitnya gelap hanya berjumlah 1. Demikian tentang pewarisan warna kulit dengan pigmen melanin dengan gen AABBCC yang menentukan. Demikian penjelasan singkat mengenai pewarisan warna kulit pada manusia. Silahkan selanjutnya kalian mengerjakan soal pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.